Halo rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Royanti Sinaga yang akan menjadi tutorial online saudara pada mata kuliah pengantar akuntansi. Kita akan melaksanakan pembelajaran tuton ini selama 8 pertemuan dan 8 minggu. Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak atau modul, yaitu buku materi pokok pengantar akuntansi EKSI 4115 maupun media non-cetak berupa audio, video, komputer, internet, siaran radio, dan televisi. Media non-cetak salah satunya adalah program tutorial online yang akan kita laksanakan 8 minggu ke depan dan tidak terlepas dari media cetak berupa modul sebagai acuan utama dan modul pokok yang kita gunakan. Dengan demikian, pendidikan jarak jauh didasarkan pada dasar pemikiran bahwa mahasiswa adalah pusat proses pembelajaran, bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, dan berusaha sendiri di tempat mahasiswa sendiri. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu menerapkan kode etik profesi akuntan dengan mempelajari ruang lingkup akuntansi dan kode etik akuntansi. Kemudian siklus akuntansi, konsep penyusunan neraca lajur dan penutupan pembukuan, konsep penyusunan laporan keuangan atau financial statement, pencatatan transaksi perusahaan dagang dan jurnal khusus, akuntansi untuk persekutuan, akuntansi untuk perseroan, akuntansi utang jangka panjang dan investasi, akuntansi manajemen 1 atau sistem akuntansi biaya pesanan, akuntansi manajemen 2 atau sistem akuntansi biaya proses, dan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Pembelajaran dilakukan dengan membahas dan menerapkan praktik, kasus, dan solusi dalam proses akuntansi secara langsung maupun dengan menggunakan media. Penggunaan hasil belajar dinilai melalui proses dan hasil praktik serta tes. Mengikuti mata kuliah ini, saudara diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan ruang lingkup akuntansi dan kode etik akuntan. Yang kedua, menjelaskan siklus akuntansi. 3. Menerapkan konsep penyusunan neraca lajur dan penutupan pembukuan. 4. Menerapkan konsep penyusunan laporan keuangan atau financial statement. 5. Menerapkan pencatatan transaksi perusahaan dagang dan jurnal khusus. 6. Menerapkan akuntansi untuk persekutuan. 7. Menerapkan akuntansi untuk perseroan 1. 8. Menerapkan akuntansi untuk perseroan 2. 9. Menerapkan akuntansi utang jangka panjang dan investasi. 10. Menerapkan akuntansi manajemen 1 atau sistem akuntansi biaya pesanan. 11. Menerapkan akuntansi manajemen 2 atau sistem akuntansi biaya proses. Dan yang ke-12, menjelaskan sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern. Adapun yang menjadi ringkasan kegiatan dalam tuton atau tutorial online ini dilaksanakan selama 8 minggu di dalam sesi dengan sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi. Kegiatan ini merupakan penyampaian materi yang terdiri di dalam 8 inisiasi yang akan diberikan sesuai dengan jadwal. Bobot penilaian untuk login kehadiran setiap inisiasi adalah sebesar 20%. Yang kedua, tugas. Kegiatan ini merupakan pengerjaan tugas yang harus dikerjakan sebanyak 3 kali. Tugas yang diberikan pada sesi 3, 5, dan 7. Bobot yang diberikan adalah 50%. Yang ketiga, diskusi. Kegiatan ini merupakan diskusi pada forum yang disiapkan sebagai kegiatan interaksi terkait dengan materi yang dibahas dan hal-hal yang perlu didiskusikan untuk setiap sesi. Bobot nilai keseluruhan diskusi adalah 30%. Yang keempat adalah kuis, merupakan kegiatan tes formatif yang bisa saudara kerjakan dalam setiap inisiasi atau pertemuan yang dapat digunakan untuk berlatih menghadapi UAS. 5. Kontribusi nilai dan plagiarisme. Perlu saudara ketahui bahwa kegiatan tuton ini berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir. Jika saudara dapat menjawab soal UAS dengan benar, minimal mendapatkan poin 30%. Bila saudara kedapatan melakukan plagiarisme atau penciplakan terhadap jawaban mahasiswa lain, maka jawaban saudara akan dinilai 0. Oleh karena itu, berpartisipasilah aktif dalam tugas secara individu dan kirimkan jawaban saudara sesegera mungkin sebelum batas waktu berakhir.
Nah, kami sangat mengharapkan saudara dapat berpartisipasi aktif pada tuton ini. Yang keenam, format pengiriman tugas untuk menghindari kesalahan teknis dan salah pengiriman jawaban atau jawaban tugas sebaiknya saudara periksa terlebih dahulu sebelum diunggah dan tugas ditulis dengan format Word atau PDF atau Excel. Yang ketujuh, masa aktif inisiasi dan diskusi adalah 1 minggu, sedangkan masa aktif tiap tugas adalah 2 minggu. Materi tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktif berakhir. Selamat bergabung dan semoga sukses. Salam.